Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hello Counselor. Selamat datang di video part 1 Hello Counselor, program baru Forum Anak Anjuk Jembatan Aspirasi. For the first time nih teman-teman. Oh iya, kira-kira kapan sih keadaan ini bisa kembali normal? Kita bisa belajar ke sekolah, bisa bermain dengan teman-teman, sesuka kita. Bener banget, aku juga sudah sangat rindu sekali dunia luar. Nah, kita doakan bersama-sama ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Nah guys, setelah ini kita bakal dengerin salah satu teman kita yang bakal bacain surat dari seorang anak yang ada di Kabupaten Nganjuk loh. Bener banget, tapi teman-teman identitasnya tidak kita perlihatkan ya. Yuk mari kita lihat. Cekidot. Yeay! Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Hello Counselor. Bersama aku Alivia dan di samping aku ada Bu Vita, konselor Puspaga Kabupaten Nganjuk. Selamat pagi Bu Vita. Selamat pagi Mbak Alivia. Oke teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Kita belum kenal nih dengan siapa sih Bu Vita itu sebenarnya. Boleh Bu Vita memperkenalkan diri kepada teman-teman semuanya? Dengan senang hati, saya juga pengen dikenal, disayang sama teman-teman semuanya ya, adik-adik semuanya. Oke, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Vita. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak remaja. Kemudian saya juga bekerja di Pemkab Nganjuk. Kemudian saya juga sebagai konselor di Puspaga Kabupaten Nganjuk, Pusat Pembelajaran Keluarga. Wah teman-teman, jadi standar konselor kita hari ini di Hello Counselor tuh sangat memenuhi kualifikasi ya teman-teman. Tapi Bu Vita, kegiatannya sehari-hari apa nih Bu Vita? Selain saya kerja ya, saya juga mengasuh anak-anak saya. Kemudian saya juga bersosialisasi dengan lingkungan saya, berbagi ilmu ya, sedikit ilmu yang saya punya sebisa mungkin bisa kita tularkan ke masyarakat, terutama di program Puspaga Kabupaten Nganjuk. Woi, kita belajar dari Bu Vita teman-teman. Kita harus semangat, harus tetap produktif, ya kan ya Bu? Iya, betul sekali ya. Iya. Walaupun sekarang mungkin kita rebahan itu kan musimnya rebahan ya. Cuma rebahan itu sebenarnya juga bisa produktif loh Mbak. Bagaimana itu Bu? Ya sambil rebahan mungkin kita bisa baca buku ya. Kemudian kita juga bisa googling di internet ya apa yang sedang happening saat ini, sehingga kita sebagai remaja tuh nggak ketinggalan zaman, selalu mengikuti tentunya yang positif loh ya, jangan yang negatif. Iya betul banget. Kita harus sekali-sekali rebahan nih teman-teman. Remaja bawa perubahan. Mantap. Sore hari saat akan ikut mama ngabuburit, aku dilarang ikut sama Uti. Kata Uti, kamu itu beban keluarga. Rasanya sakit sekali. Suatu hari jam 10 pagi, aku belajar daring. Tiba-tiba Uti berkata, kamu kok nyekel HP aja toh, randang sinau. Aku menjawab, Uti, kula niki sinau. Uti berkata lagi, sinau kok nyekel lagu, sinau kok nyetel lagu, sinau apa wi? Padahal aku suka belajar sambil mendengar lagu tuh. Apakah salah? Gak betah di rumah, pengen pergi. Aku kalau di rumah serba salah terus, terutama di mata Uti. Dia suka memotong pembicaraan, padahal gak tahu kalau sebenarnya aku ngerjain tugas sekolah. Kadang membuat mood baik, tiba-tiba down. Pernah dibilang goblok, itu sangat menyakitkan. Uti itu orangnya sok ngamatin, sok tahu, sok nasihatin, bikin kesel, suka nyindir. Aku merasa tersudut di rumah dan lingkunganku. Tidak hanya aku, tapi juga adikku. Lucunya nih, Uti suka nyindir orang gendut, padahal beliau juga gendut.
Semenjak sekolah online, aku sering dimarahi keluargaku. Sampai aku pergi ke rumah temanku dan menginap di sana dengan alasan ada urusan. Dan juga pernah aku bolos sekolah online karena sebel. Mama pernah berkata, awakmu goblok, kon sekolah emoh, padahal mama wis ngekei fasilitas. Misalnya nyekel HP tok ora sinau. Pernah saat ditinggal pergi aku cuma dititipin uang 300.000. Juga mereka tidak percaya kalau aku membersihkan rumah. Kata mama, halah paling sing ngresiki omah itu awakmu toh. Aku merasa tersudut. Padahal di depan teman-teman mama itu hebat banget. Gak tahu aja mereka di belakangnya. Semoga COVID cepat hilang. Aku rindu sekolah. Disiapin makan, minum, terus dipuji, diperhatikan, dan lain-lain seperti dulu lagi. Hanya dialogkan suara ini yang mau menerima curhatanku. Makasih ya. Kalau kita lihat dari kasus yang tadi, itu sebenarnya ada dua aspek yang harus kita edukasi. Yang pertama dari sisi orang tua ya, dalam hal ini termasuk juga yang uti tadi. Jadi ketika kita itu memutuskan untuk menikah ya, kita harus mau tidak mau itu harus belajar ilmu parenting. Gunanya apa? Ketika kita sudah memulai mengandung ya, itu banyak sekali ilmu parenting yang sangat berguna untuk perkembangan janin kita. Demikian juga ketika anak kita lahir, kita bisa tahu bagaimana cara mengasuh dia mulai dari bayi hingga saat ini remaja. Nah, di sini dari sisi yang uti, mungkin kita bisa sedikit memahami ya, ketika dari yang uti itu belum mendapatkan banyak edukasi tentang parenting. Karena pada zaman itu, ilmu parenting mungkin belum tersebar luas seperti saat ini, diakses di media sosial, ataupun banyak sekali di kegiatan-kegiatan yang sekolah dan lain sebagainya membahas tentang parenting. Nah, dari sisi anak, itu anak juga harus belajar memahami bagaimana dia bersikap atau dia menanggapi dari orang yang lebih tua. Contohnya ketika neneknya yang berada dalam satu rumah itu menerapkan pola asuh yang berbeda dengan anak zaman sekarang, dia harus bisa menyikapinya. Mungkin kalau anak-anak sekarang kesel ya, dikata-katain atau tadi dibilang bahwa kamu itu kerjanya atau mainan HP aja gitu. Padahal di sisi itu anak sedang belajar gitu. Nah, apalagi untuk saat ini musim pandemi begini, itu kan pelajarannya melalui daring atau melalui media internet ya. Jadi tidak mau tidak mau dia tuh harus selalu menggunakan alat-alat seperti laptop, HP dan lain sebagainya, gadget dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini Eyang Uti menganggap bahwa kalau pegang HP itu jelas nge-game atau mainan, itu di sisi orang tua. Sedangkan anak-anak ya begini ini caranya belajar saat ini. Nah, mungkin karena adanya kesenjangan ini perlu adanya komunikasi dari dua arah tadi. Jadi ada komunikasi bahwa anak menerangkan ya, atau si remaja ini menerangkan kepada orang tuanya atau Eyang Utinya bahwa sekarang itu kalau belajar pakai HP atau pakai gadget karena kita belajarnya secara online. Dari sisi nenek juga harus memahami bahwa sekarang zaman sudah berubah gitu kan, perkembangan zaman sudah berubah menjadi lebih lebih canggih lagi, bukan seperti zaman yang lalu. Jadi ini harus ada kerjasama di dua sisi, antara sisi orang tua dan juga sisi anak-anak. Oh iya Bu Vita, selain itu dia itu juga mengalami permasalahan seperti yang pertama dibilang gendut, terus yang kedua tidak boleh ikut bukber karena katanya ikut menjadi beban gitu. Bebannya orang tua maksudnya? Iya, seperti itu Bu. Oke. Kalau menurut saya ya, kamu sebagai seorang remaja harus punya jiwa yang kuat. Artinya begini,
memang tidak bisa dipungkiri ya, seorang remaja itu adalah peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Di tengah-tengahnya ada remaja, di mana seorang remaja itu punya kekuatan fisik ya, kekuatan fisik yang kuat dibarengi dengan emosi yang masih labil gitu kan. Jadi dia mudah marah, mudah tersinggung dan yang lain-lain. Nah, kalaupun misalkan ada kata-kata yang kurang menyenangkan seperti gendut dan lain-lain, itu memang siapapun kalau diolok-olok seperti itu ya, termasuk emak-emak seperti saya juga tersinggung gitu kan. Nah, tapi bagaimana caranya kita ini untuk melatih diri kita kuat ketika kita mendengarkan hal-hal yang kurang menyenangkan tadi. Sebagai makhluk Tuhan, kita itu harus banyak bersyukur. Jadi apa yang diberikan Allah pada kita, apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus mensyukuri bahwa kita ini hidup sehat ya. Itu lebih penting daripada kita terus-menerus mencari kekurangan kita. Oke lah kita gendut, tetapi kita sehat gitu. Dan kalaupun kita merasa nggak nyaman dengan fisik kita yang mungkin gemuk, mungkin kita bisa mulai belajar berolahraga, kemudian memadu-madankan makanan sehingga kita bisa mengkonsumsi makanan yang sehat aja ya, mengurangi lemak dan sebagainya. Itu solusi menurut saya, daripada terus-menerus kita meratapi diri kita bahwa iya aku ini memang gendut, iya aku memang jelek karena aku gendut dan sebagainya, aku ini beban orang tua dan sebagainya. Itu harus kita kurangi perasaan-perasaan seperti itu. Kita boleh pertamanya down atau merasa jengkel ya ketika dikata-katai itu, tetapi kita langsung harus bisa menguasai hati kita untuk saya harus bisa kuat, atau kalaupun saya ingin berubah, tentunya berubah itu bukan hanya karena ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ini aku juga bisa cantik, enggak, tetapi lebih kepada kita karena kita bersyukur, kita mensyukuri apa yang kita punya, kita menjadi lebih baik lagi. Menurut saya sih seperti itu ya. Dan juga saya akan berpesan ya, sebagai sesama orang tua, saya ini juga bukan merupakan orang tua yang sempurna ya Pak ya, saya masih banyak kekurangan saya, tetapi sebagai sesama orang tua saya mungkin bisa berpesan kepada orang tua di luar sana bahwa janganlah kita menyangkut-nyangkutkan fisik ya kepada, atau mungkin mudah mengolok-olok secara fisik pada anak-anak kita, ataupun memperlakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, karena anak itu adalah cerminan dari orang tuanya. Anak akan menirukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya mudah mencemooh anak ataupun orang-orang di dalam rumah itu, tentunya anak juga akan mudah menirukan. Dia akan menjadi mudah untuk mencemooh orang-orang di luar sana. Contohnya mungkin ke adiknya, mungkin ke temennya dan lain-lain. Sehingga mungkin bisa jadi terjadi bullying dan sebagainya. Itu menurut saya pesan yang sangat penting ya. Pesan ini juga termasuk saya sampaikan kepada diri saya sendiri sebagai seorang orang tua juga gitu Pak. Oh iya nih Bu Vita, di dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa anak tersebut ingin keluar rumah. Nah itu relate banget dengan keadaan jika di suatu rumah itu sudah tidak kondusif dan di suatu rumah itu terdapat banyak sekali masalah. Dan anak itu ingin men-skip semuanya, rasanya ingin keluar semua, meninggalkan semua yang ada di rumah. Lalu pertanyaannya adalah, apakah dengan keluar dari rumah dan meninggalkan rumah itu adalah solusi yang tepat menurut Bu Vita? Oke baik, mungkin bisa saya simpulkan ya, ketika dia sudah merasa jenuh, boring dengan kata-kata kurang menyenangkan yang dia dapatkan di rumah itu, sehingga dia merasa bahwa rumah bukan tempat yang nyaman lagi buat dia, sehingga dia ingin keluar dari rumah gitu kan. Nah itu berarti dia ingin keluar dari rumah poinnya. Apakah keluar dari rumah itu juga bisa menyelesaikan masalah? Menurut saya tidak, karena keluar dari rumah berarti dia lari dari masalah gitu kan. Nah kita sebaiknya belajar bagaimana cara kita menghadapi suatu permasalahan itu. Apabila kita mendapat tekanan di rumah itu ya, jangan keluar rumah. Tolong ini mungkin bisa ditekankan ya buat adik-adik di sana ya, jangan pernah keluar rumah, dan ini tolong jangan diulangi lagi. Jadi ketika kita mempunyai permasalahan, nah kita harus bagaimana cara kita untuk bisa problem solving terhadap permasalahan tersebut. Ketika kita bertemu dengan masalah, kita harus bisa problem solving atau menyelesaikan masalah tersebut. Caranya mungkin kita bisa introspeksi ke dalam diri kita. Apakah kita ini sudah betul atau justru kita yang salah?
Nah, kalau kita yang salah, yang fair, jadi jangan malu untuk mengakui bahwa kita bersalah. Kita jujur mengaku bahwa kita salah. Kita harus bisa memperbaiki diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan itu sehingga kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Itu introspeksi diri. Nah, ketika dalam introspeksi diri itu kita sudah merasa bahwa sebenarnya saya sudah melakukan hal yang betul, tetapi kenapa saya ini disalahkan terus gitu kan. Nah, maka kita harus bisa mengkomunikasikan bahwa kita ini sudah menurut pandangan kita itu sudah betul. Kita harus mengkomunikasikan kepada orang tua ya, atau dalam hal ini mungkin Eyang Utinya tadi, bahwa saya ini sudah betul Eyang Putri, atau mungkin dalam bahasanya mengkomunikasikan bahwa kita sudah merasa apa yang kita lakukan adalah sudah baik. Nah, di situ kalau misalkan sudah berkomunikasi secara baik, tetapi orang tua tidak bisa menerima atau tetap menyalahkan, ya kita harus bisa kembali ke awal tadi, yaitu bahwa mungkin perbedaan generasi ini yang menyebabkan kita tidak bisa klop gitu ya dalam berpikir gitu. Mungkin yang Putri mungkin belum bisa menerima pendapat kita, jadi kita harus memahami, kita yang harus lebih hormat pada orang tua, bahwa kita memahami bahwa yang Putri mungkin belum bisa menerima kita seperti itu. Kita yang memotivasi diri kita sendiri agar hati kita kuat gitu kan, hati kita tetap bersyukur gitu ya, hati kita tetap artinya tetap bisa menghormati Eyang Putri dengan segala pendapatnya tentang kita, tetapi kita juga berusaha untuk lebih baik dari yang sebelumnya. Wow. Oh iya Bu Vita, ada satu hal yang menarik Bu Vita. Iya. Ini adalah tentang bersyukur. Banyak di antara kita, termasuk teman-teman yang ada di rumah, itu yang sudah menerapkan konsep bersyukur dalam kehidupannya, tetapi di sisi lain alam itu tidak mendukung. Okay. Lalu bagaimana kita menerapkan konsep bersyukur di pikiran kita menurut Bu Vita? Oke, saya bisa memahami ya. Mungkin perasaan adik-adik di luar sana ya, atau mungkin Mbak Alivia juga pernah mengalami ya mungkin ya, bahwa kita tuh sudah berusaha untuk bisa bersyukur gitu ya, tetapi tetap kita stuck di situ. Jadi mungkin kita contohkan aja seperti adik yang tadi ya, yang bersurat ke Halo Konselor mengatakan bahwa dia itu suka mendapatkan kalimat yang tidak menyenangkan seperti dikata-katain gendut dan sebagainya. Kemudian dia mungkin sudah berusaha untuk bagaimana caranya mengecilkan badan gitu kan ya. Mungkin dia sudah berusaha diet, dia sudah berusaha olahraga, makanannya dibatasi dan sebagainya, tetapi dia masih tetap aja mungkin BB masih belum berkurang gitu mungkin ya, masih dengan gendutnya itu mungkin seperti itu. Nah, dia di sini aku sudah berusaha tapi tetap begini-begini aja. Aku udah berusaha bersyukur dan sebagainya, tetap begini-begini aja. Nah, kalau menurut kita ya, rasa syukur itu harusnya dibiasakan, gitu. dilatih, dibiasakan. Jadi misalkan contohnya aja dengan kita menerima diri kita apa adanya, atau kita menghargai diri kita. Kita selama ini mungkin konsep kita bagaimana kita menghargai orang lain, tetapi kita juga harus bisa menghargai diri kita sendiri supaya kita juga bisa menghargai orang lain dengan tulus gitu. Jadi kita belajar untuk menerima diri kita apa adanya dengan paketan yang ini. Tapi tentunya sebelumnya kita juga harus terus memperbaiki diri kita. Jadi kita jangan kita menerima bahwa kita ini tukang males, suka rebahan dan sebagainya gitu kan ya. Tapi kita juga harus tetap berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, dan kemudian kita menerima pencapaian kita di setiap tahap, dan kita mencintai diri kita. Dengan menerima diri kita, mencintai diri kita, memperbaiki diri kita, itu sudah merupakan wujud dari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi insya Allah kalau kita banyak bersyukur, tentunya kita akan lebih banyak lagi mendapatkan hal-hal yang di luar dugaan kita, yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi intinya kalau menurut saya, latihlah rasa syukurmu itu, karena kita bersyukur itu perlu latihan. Terus dipupuk, rasa syukur terus dipupuk. Tentunya kita hidup itu tidak akan mulus begitu-begitu aja. Pastinya kita akan ketemu yang namanya kerikil, kita akan ketemu yang namanya gelombang dan sebagainya.
Nah, kalau kita sudah belajar untuk problem solving, introspeksi diri, kemudian menerima diri kita, memperbaiki diri kita, tentunya tahapan-tahapan itu akan kita lalui. Ketika kita mendapatkan badai dan tekanan, kita sudah bisa bagaimana cara mengatasinya. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, menurut teman-teman semuanya nih, menurut teman-teman, masalah dari teman kita ini ada solusinya nggak sih? Kalau ada, jangan lupa buat komen di kolom komentar ya, dengan tanda ini. Kalau menurut teman-teman belum ada nih solusinya, komen ini aja di kolom komentar. Oke? Oke teman-teman, tibalah kita di ujung acara nih. Terima kasih Bu Vita atas waktunya hari ini. Sama-sama Mbak Alif, saya happy banget bisa bergabung di acara Hello Counselor. Semoga semakin sukses ke depannya. Amin, semoga bermanfaat ya teman-teman. Oh iya teman-teman, bulan depan Hello Counselor bakal hadir lagi loh. Lagi resah. Salam Hello Counselor. Assalamualaikum. For the first time ya, sahabat, happy. Take me. Gaji dong.